Ini kami secara pribadi izin Pak, ini tahun kelima kami Pak ikut musrembang kecamatan. Tahun kelima. Rasanya secara pribadi ya, nggak mau ikut lah, karena ibarat acara rutin tahunan yang realisasinya bukan tidak ada, tapi sangat minim bapak-bapak ibu. Hal ini bukan karena kesengajaan. Pertama satu mungkin faktor APBD kita. APBD Kota Sumeneb tahun 2025 ini hampir 850 miliar, dikurang 37%. Dan sampai asisten tadi itulah adalah gaji pegawai. Sisanya operasional atau 32 dinas dan lain-lain. Paling untuk belanja modal sekitar 150 miliar satu tahun. Itu pun mungkin tidak akan seluruh tertampung. Jadi kami ini yang kedua, kami bukan memutuskan hal ini ya Bapak. Bapak tadi seolah-olah kami inilah yang bisa memutuskan hal ini. Kami juga punya pokir Bapak. Pokir kami aja tidak lolos Bapak. Pokir kami aja tidak lolos. Tapi dari beberapa hal tadi saya catat, mungkin yang pertama kemampuan PDD, yang kedua mungkin masalah kewenangan. Misal drainase, ini kewenangan kota kabupaten atau kewenangan provinsi atau kewenangan nasional. Satu di jalan nasional, provinsi atau kota. Itu yang kedua, masalah kewenangan. Siapa yang bisa bekerja? Dari mungkin bapak-bapak ini coba dikonsultasikan ke dinas terkait. Ini kewenangan siapa? Yang kedua. Yang ketiga, mungkin kalau untuknya sifatnya fisik, itu mungkin diperencanaan dulu Pak. Diperencanaan dulu, baru di pelaksanaan tahun berikutnya. Pengalaman kita seperti itu Pak. Tapi selanjutnya tinggal perancangan ke bawah-bawah Pak, tapi kita serahkan ke dinas terkait seperti PU atau Tertib. Selanjutnya mungkin melalui calon ini Bu Asisten, sebenarnya ya tim TAPD dengan kepala daerah yang bisa memutuskan ini semua Bapak-bapak. Bukan kami Pak, kami pun mengusulkan ini Pak. Yang memutuskan antara tim TAPD kepala daerah dengan Pamla. Kebetulan kami 2,5 tahun terakhir bukan juga di Pamla Bapak-bapak. Jadi belum juga bisa untuk secara maksimal. Tapi sebagai perpuluhan kita, di sini kita sudah ada beberapa SKPD Pak. Mungkin dari kegiatan tahun Bapak kemarin yang katanya belum benar, ada B-nya Pak. Kita dengar dari dinas terkait seperti pembangunan drainase, buang luber, pajiku, sampah. Mungkin untuk pertama ini Pak, kami minta dari dinas PUPR Pak, PU Kota, kegiatan apa yang telah dilaksanakan di Kota Sumeneb yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Mungkin kami langsung aja Pak, waktu dan kesempatan kami silakan kepada dinas PU. Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun ini 2025 yang khususnya tadi beliau menyampaikan untuk Kota Sumeneb ini bukan khusus di kecamatan saja, baik itu dari dinas PU nanti maupun yang menyangkut usulan nanti ada PDU-nya, mungkin dari Tertib, drainase, dan selanjutnya dari dinas-dinas yang terkait yang ada di dalam usulan ini. Mohon dijawab. Izin Bapak Ibu, saya dari Dewan Sekretariat mewakili kawan-kawan Komunitas PUPR. Kebetulan Pak Kadis sedang berada di Kabupaten, jadi saya mewakili beliau di Musrembang Kecamatan Sumeneb. Mungkin saya langsung saja Bapak Ibu untuk
dan jasa konstruksi dan juga ada bidang tata ruang. Dari 4 bidang itu ada salah satu memang dari usulan itu ada salah satu dengan rehabilitasi Jalan Yusudarso dari Prabu, dan itu mungkin teknisnya nanti bisa berkoordinasi dengan bidang-bidang marga langsung apakah yang akan dijalankan ini, apakah spesifiknya seperti apa dan spot-spotnya seperti apa. Yang kedua ada normalisasi sungai Batang Buka dan Batang Buka ya Bu. Yang ketiga ada rehabilitasi DI Desa Gedang atau daerah irigasi di Desa Gedang. Terus ada selanjutnya di tata ruang dari rehabilitasi trotoar atau pedestrian Jalan Sudirman atau lanjutan ketiga. Terus rehabilitasi trotoar pedestrian Jalan Muradi, rehabilitasi trotoar pedestrian Jalan RT Marta Dinata, trotoar Arif Rahman Iklim, trotoar Jalan Tugu Umat, rehabilitasi trotoar Jalan Sisinga Mangaraja, rehabilitasi trotoar Jalan Pati Murah, trotoar Jalan WS Kusodo, trotoar Proklamasi dan Agus Salim. Terus ada lagi rehabilitasi drainase Jalan Sudidewi sampai Jalan Gusti Saidi. Terus yang kedua rehabilitasi drainase Tagoda, Jalan Limarurah, Jalan Asimi. Terus rehabilitasi trotoar pedestrian Jalan Yusudarso itu yang tidak ruang. Sedangkan kami di bidang tata karya ada lanjutan kantor camat sebagai pemerintah 3 yang di belakang itu masih kami lanjutkan. Terus ada pembangunan dari septic skala komunal Kecamatan Sumedenu, dan jaringan air bersih di Desa Amasakti. Mungkin itu saja Bapak Ibu. Sebenarnya maaf. Tata ruang Bina Marga 19 pekerjaan Pak yang akan dilaksanakan di tahun 2025. Dan mungkin juga Pak kita bilang usulan muslimat tahun 2024 karena tidak ada yang terlaksana. Kan itu. Oke, selanjutnya kita dengar pula dari Dinas Perkip untuk masalah PJ dan sebagainya. Oke, Bapak Pak, silakan. Masalah PDU kami rasa seluruh kecamatan terpeluk masih besar sekarang. Dari tahun 2024 kita sudah berusaha untuk memaintain seluruh PDU yang ada. Jujur Pak, di dinas kita punya petugas sebagai pengawas kecamatan. Jadi setiap bulan, setiap 2 minggu sekali kita berjalan memberi laporan. Sampai Desember kita sudah mengatasi semua Pak, cuma masih kurang aja Pak. Kita ketahui karena keterbatasan yang kita miliki, jadi itu anggaran. Tapi untuk ini kami berharap dari 3 desa dan 2 kelurahan yang ada di Kecamatan Sumedenu akan dapat bersurat nantinya Bu secara tertulis untuk PJU maupun drainase lingkungan nantinya, agar usahakan di awal tahun ini dapat kita lagi Bu, kita data lagi yang mana memang benar-benar prioritas. Kalau kita coba untuk memenuhi seluruh kecamatan aja, anggarannya ada presiden tidak cukup untuk 8 kecamatan yang ada untuk penyelenggaraan PJU. Tapi pada saat ini kami mohon nanti dari desa melalui kades Pak Lurah dapat menyampaikan secara tertulis baik untuk PJU maupun drainase dan lingkungan bisa di-share. Kalau nggak disimpan nama orangnya nggak bisa di-share. Terus saja ini yang dapat kami sampaikan. Iya, kalau saya kan mau share lagi ke teman saya harus share nama bapak. Yang ada pada dinas terkait Iya. jalan lingkungan Share satu dulu paket telepon nama orang gitu ya. dan PJU 3 titik selatan semua itu. Kondisi yang Tolong disebutkan lokasi Pak. untuk lokasi nanti belum nanti bisa dikoordinasikan dengan teman. Berarti Sesuai dengan kebutuhan nanti. sesuai dengan kita. Nanti akan kami sampaikan dan bersama langsung. Oke. Untuk saat ini sudah sampaikan Pak, kurang menolak. Untuk memulai
Ya, nanti mohon Pak Kades, Pak Lurah ya, nanti mana titik yang memang urgent dan perlu kita hidupkan kembali lampu ya, dengan berat. Ya, terima kasih. Lanjut Pak Dewan. Baik, selanjutnya mungkin dari dinas yang lain. Dinas LH, ini masalah sampah ini. Kami dari yang hidup tadi sudah cukup banyak ya bapak-bapak menyampaikan beberapa masukan untuk pengelolaan sampah yang ada di Kota Sumberjuluh, dan bapak sebagai koordinator tadi memberi informasi kalau terjadi demo tadi ya Kak, terkait sampah yang menumpuk di beberapa titik. Izinkan saya menanggapi sedikit Bapak, dan nanti semua saran-saran masukan Bapak-Bapak Ibu semua akan saya sampaikan langsung kepada atasan saya. Nah, terkait dari sampah tadi, Bapak dari Desa Gendang menyampaikan kalau beberapa TPS itu sudah ada yang ditutup, jadi masyarakat tidak punya lagi sarana untuk menempatkan sampah dari rumahnya untuk sementara. Nah, untuk informasi aja Bapak Ibu semua, kenapa TPS itu banyak tertutup, itu juga di atas banyaknya dukungan dari masyarakat kalau lokasi TPS tersebut terjadi secara terjadi penolakan. Jadi kenapa sebagian besar TPS ditutup itu juga untuk menjawab aspirasi masyarakat bahwa cukup banyak terjadi penolakan, banyaknya TPS itu karena warga sendiri buang sampahnya juga cukup rumit dan tidak terdaftar salah satunya. Nah, makanya banyak TPS yang ditutup. Nah, usul Bapak Kadesa tadi yang menyampaikan dibangun transfer depo itu usul yang sangat sekali Bapak, kami sangat apresiasi sekali, dan itu juga merupakan salah satu solusi sebagai tempat pengumpulan sampah sementara yang ada di setiap desa. Namun kembali ke tadi, masalahnya adalah ketersediaan lahan Bapak Ibu semua. Itu yang sangat kendala yang paling berat untuk kita yang ada di Kota Sumberjuluh. Untuk TPS saja yang skopnya kecil itu sangat sulit sekali menentukan lokasinya Bapak Ibu, apalagi jika ditetapkan sebagai transfer depo yang skopnya lebih besar lagi. Kemudian Pak, untuk mengenai tumpukan sampah tadi Pak, ini sepengetahuan saya saja, memang ada beberapa titik yang waktu itu disampaikan oleh LSM Pak ya, dan sejauh ini yang saya ketahui itu sudah ditindaklanjuti Pak untuk yang terminal, langsung setelah hearing waktu itu ya Pak di kantor DPR, besoknya langsung ditindaklanjuti sampah-sampah yang tumpukannya cukup banyak. Namun yang kembali lagi Pak, setelah itu diangkut yang muncul lagi, memang begitu seterusnya Pak. Jadi terkesan padahal tidak melakukan pengambilan sampahnya. Nah, itu kenyataannya Bapak, makanya sampah itu selalu ada, tapi sejauh ini Bapak sudah berusaha maksimal Pak untuk mengangkut sampah-sampah yang ada di beberapa titik-titik krusial itu Pak. Mungkin untuk tadi Bapak juga menanyakan apa sih program mengenai persampahan pada tahun ini gitu ya. Nah, dari pusat sendiri, dari Kementerian Lingkungan Hidup sendiri, fokusnya itu sekarang bukan lagi penanganan sampah Pak. Maksudnya penanganan sampah ini mulai dari pengangkutan sampah di TPS, transportasi dan segala macamnya. Fokus dari kementerian langsung dari pusat itu pengurangan sampah Bapak Ibu. Jadi kita itu diwajibkan untuk mengurangi sampah kita masing-masing di rumah masing-masing. Tadi sampah pokoknya akan disampaikan langsung kepada atasan. Terima kasih. Sampai jumpa lagi. Baik, terima kasih Ibu. Mungkin perlu juga kami jelaskan di sini Bapak-Bapak. Dari hasil kami hearing dengan LH bertanggal 7 ya, itu dapat kita permasalahkan bahwa hampir dari 16 TPS di daerah kita Bapak, itu hanya satu yang jalan, 15 tidak jalan. Dan ternyata masalahnya
biaya TPS 3R, betul itu Pak? Pak Kades? Itu Kades pelayan layar tuh. Untuk 1 bulan operasional TPS 3R itu 10 juta Pak. Dan harus mengerus dana desa. Maka itulah TPS 3R kita tidak jalan Pak. Kalau TPS 3R kita jalan, saya rasa TPA masyarakat sudah membuang ke TPS 3R dan akan bisa menampung mungkin residu yang akan kita buang ke TPA yang di kilometer 14 itu Bapak. Terus rekomendasi kami yang pertama untuk masalah itu agar forum Kades dengan dinas LH duduklah dengan TAPD untuk membahas anggaran TPS 3R ini agar kita bisa cantolkan ke APBD Kota Sungai Penuh. Di mana cantolannya, dan siapkan juga juknisnya. Kalau ada juknis kita bisa cantolkan apakah kita cantol ke penambahan dana desa 120 juta 1 tahun, atau kita cantol ke dinas LH 120 juta per TPS 3R, agar TPS 3R kita jalan. Karena aset yang sudah tertanam di TPS 3R ini sudah banyak Pak, tanah, bangunan, mesin. Kalau tidak mungkin tidak akan kita jalankan. Kami pun akan memberi saran ke wali kota baru agar kita menjalankan TPS 3R ini. Karena hanya itu, karena di tahun 2030 kita tidak boleh mendirikan TPA skala kabupaten kota dan harus ada TPA regional. Itulah yang sudah diinisiasi oleh Gubernur Jambi akan membentuk TPA regional Kota Sungai Penuh dan kabupaten ini. Dan kami secara kedewanan terus mendorong agar pelaksanaan TPA regional terus berjalan. Mungkin itu Pak untuk permasalahan sampah yang bisa kami jawab. Ya. Jadi waktu kami musrenbang desa itu ada usulan dari masyarakat bahwa kalau kita lihat selama ini mobil ambulan, mobil damkar itu ada serenenya. Beda-beda bunyinya. Sedangkan kita azan sampaikan ini mungkin untuk lingkungan hidup ya, dinas lingkungan hidup. Jadi masyarakat sebenarnya sudah sadar bahwa sampah yang rumah tangga itu sudah dimasukkan dalam karung, dalam kantong. Kemudian mau keluarga membuang sampah, mobil sudah lewat. Mobil sampah, apa salahnya? Mobil sampah itu ada bunyi serenenya 100 meter sebelum sampai ke lewat depan gang itu. Mereka sudah tahu, mereka sudah keluar gang membawa kantong sampah tadi. Nah, ini satu solusi yang tepat. Apakah bunyi serene dan lagu dangdut? Misal, terima kasih itu untuk lingkungan hidup. Mohon maaf Pak Abdullah, ini maksud Bapak PPD ini. Jadi waktu buang sampah kita jam 6 sore sampai lagi. Jadi sebelum jam 6 itu mobil sampah lewat, tolong dikasih tahu sirine. Jadi sampah masyarakat yang mau keluar ini tahu ada mobil sampah, itu maksudnya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Ibu Asisten 2, yang kami hormati Kepala Beda tahun ini beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Camat Sono, hormati ke forum generasi Mata Solo, Dinas Perki sudah membangun pertama adalah PDU dalam kota Suki Mata Solo. Di titiknya ada di Perki satu, beberapa ini kita ada 3 tempat. Sudah itu 2024 ini kita sudah membangun taman, lanjutan taman Tugu
itu kita juga sudah menyambut ada jaman sehat, yaitu seluruh dalam wilayah Kota. Mungkin ada tempat titik terdapat ada 15 unit dalam Kota. Perlu juga kami sampaikan bahwa terkait dengan PDU itu di Kecamatan Sungai Buloh itu jumlah titik lampunya itu sebanyak 375 unit atau 375 titik terdiri dari kecamatan apa Teposan? kecamatan Sumno itu sebanyak 375 titik. Itu terdiri dari lampu merkuri, lampu kuning, dan itu lampu LED, itu lampu yang putih. Itu kalau keadaan kondisi sekarang itu sebanyak 63 titik, 71 titik yang mati dalam kecamatan Sumno. Kami juga di Dinas Berkin tetap berusaha untuk memperbaiki titik-titik lampu yang ada di Kecamatan Sumno ini. Namun kami juga berusaha juga untuk meminta bantuan dari pusat. Di tahun 2023 kita dapat bantuan sebanyak 100 unit titik, 100 unit suku cadang. Itu sudah kita pasang seluruhnya di Kota Sumno. Yang perlu juga kami sampaikan itu keadaan kondisi PJU yang hari ini adalah masalah peralatan dan suku cadangnya. Di anggaran kami sangat minim dan sangat terbatas oleh hal itu. Jadi kalau PJU terminal itu belum masuk dalam aset dinas perhubungan, itu masih masuk dalam aset dinas perhubungan. Jadi kami juga bisa membantu ya kan, memakai peralatan atau alat personal kami silakan ajukan proposal juga ke bagian SA ya Bu, Bu asisten, proposal ke SA ya. BKMT Kota ya. Begitu juga dengan adik-adik yang tadi masyarakat Taruna itu mungkin bisa juga karena Karang Taruna Kota juga sudah itu yang diketuai oleh Pak Hasan. Silakan Polri untuk memenuhi, kita siap memfasilitasi, dan untuk Karang Taruna Pika Sendang mungkin kami akan, karena malu juga Pak Kades, karena kami pasar terus mungkin kami akan bawa pojok nanti main ke desa kita nanti dan akan berkolaborasi dengan anggota Taruna desa kita. Mungkin terus untuk yang ditanya Pak Kades mungkin sudah masuk visi-visi wali kota ada pilih juga Pak Kades, pembangunan yang inklusif. Kami akan selalu mengingatkan Pak Kades agar pembangunan itu merata. Minimal kita punya 65 40 desa. Kalau satu desa satu kelurahan 1 miliar saja, ya paling 60 miliar Pak Kades. Boleh merata juga pembangunan. Dan itu masuk dalam visi-misi, bukan visi-misi kami Pak Kades, tapi visi-misi wali kota. Dan itu akan kita tuntut, kita akan ingatkan. Terus juga tadi Pak yang air resapan resistensi, kebetulan di visi-misi juga ada kepemudaan, di situ ada hub kreatif yang akan dibentuk, dan bersama-sama kita mengawal Pak Kades, bapak-bapak ibu-ibu, dan hal ini bisa terlaksana di 2026 karena beliau juga visi-misinya baru akan menyesuaikan dengan RPJMD. Mungkin itu yang bisa secara pribadi kami sampaikan. Mungkin selanjutnya rekan-rekan kami dari bapak-bapak anggota dari Dapil 1 akan menyampaikan hal-hal yang penting. Demikian dari kami. Lebih dari kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ini juga sedikit Pak, masalah jam lampu traffic kita lupa.
lampu lalu lintas kita banyak yang mati Pak, terutama di depan kantor kecamatan. Itu berisiko tinggi Pak. Itu simpang 4 Pak, nggak hidup-hidup dari bulan November. Karena saya setiap hari membawa mobil, saya agak takut Pak, karena itu ada simpang 4 juga di simpang raya, itu tidak juga hidup mati, ya banyak yang mati lampu kita Pak. Tak tolong Pak, dikasih tahu Pak. Ya, itu rawan sekali Pak di depan kantor kita Pak. Ya, ya baik, kita lanjutkan lagi mungkin. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tokoh masyarakat dipindah, jadi yang pindah untuk Muaro dari sampah Lampau. Jadi cerita pindah hari ini nampaknya masalah sampah dengan kerahnya. Nanti mana gelang, mana sampah. Jadi kami ini dari Candi Indah, selama ini kami lihat dari sungai itu bertumpukan sampah, apalagi musim hujan sebentar sampah basah tinggal. Jadi bagaimana solusinya kalau bisa dibikin dari sungai itu untuk menahan sampah, jangan sampai ke mana. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mohon maaf untuk mengingatkan waktu. Mungkin penghormatan saya mungkin berlupa daripada rekan-rekan belum. Kami langsung pertama secara umum kita sesuai dengan acara kita pada hari ini adalah musrembang tingkat kecamatan Sungai. Musrembang adalah merupakan rencana daripada pembangunan yang akan kita lakukan di masing-masing kecamatan. Khususnya pada hari ini adalah perencanaan pembangunan yang akan kita laksanakan untuk tahun 2026 sesuai usulan yang telah masing-masing kepala desa dan kelurahan dan termasuk ibu camat yang tadi dan telah disampaikan pada hari ini. Ini akan kita tingkatkan lagi nanti di tingkat musrembang kota. Insya Allah setelah selesai di musrembang kota akan dibawa di dalam pembahasan antara tim PAPD Kota Sungai Penuh dengan tim Bangga. Insya Allah bapak-bapak bukan jadi nyanyi yang mulu. Mungkin pada dia lakai layar, penerbit lakai rupek. Pada periode 2024 sampai 2029 ini anggota DPRD kita Sungai Penuh ini khususnya ada satu ini 8 orang dari kecamatan Sungai. Alangkah naiknya nanti rekan-rekan kita itu tidak memperjuangkan untuk kota Sungai Penuh, termasuk saya sendiri dengan Pak Haidi. Walaupun kami dari Pondok Tinggi, selama ini kami tetap memperjuangkan kota Sungai Penuh secara umumnya, wabil khusus 3 kecamatan ini. Desa Daerah yakin. Namun dan kita pun harus menyadari dari Pak Ibu keterbatasan daripada anggaran. Kami tetap mengirim, namun tidak mungkin tidak semuanya yang dapat kita akomodirkan. Dan proposal yang kita ajukan dari desa dan kelurahan tadi, sebagaimana yang telah dijawab oleh masing-masing SKPD tadi, sudah ada yang akan kita realisasikan pada tahun 2024 ini. Yang kedua, untuk memerataskan banjir dan sampah, ini sudah merupakan isu nasional. Kota Sungai Penuh sudah katakanlah di tingkat pusat itu saban hari itu yang dibicarakan. Kami menjawab karena kami tahu siapapun wali kota, wakil wali kota yang memimpin Kota Sungai Penuh ini, seandainya khusus kapal TPA regional yang kerjasama antara kabupaten dan Kota Sungai Penuh
belum terwujud, ya kami mohon juga dari bersabar dulu Bapak dan Ibu. Janganlah isu ini saban hari kita goreng terus. Meski ya kepala daerah kita ini masih punya alternatif. Untung ada tempat pembuangannya. Kita tidak tahu ke depannya ini. Sungai Penuh saya sering katakan, Pondok Tinggi, Sungai Penuh, Dusun Baru, termasuk Kota Baru Rawang, Ampara Rawang, Tanah Kampung, dan Kumur Dubai. Kita tidak punya lahan, Pak. Tidak mungkin PPA ini kita letakkan di Talang Lindung maupun di Sungai Tinggi. Kita Kota Sepenuh terima kasih sementara masih ada tempat pembuangannya, dan untuk menguraikan itu yang disampaikan program TPS 3R. Namun ada ya sungguh bunuh gitu. Ada kepala desa yang mau, ada yang ide. Contoh, terus terang kita katakan pada hari ini Pak Kades, ada yang mewakili, kita tahu ya nanti dia dari yang mengatasnamakan mewakili 16 kepala desa yang ada kita yang mengatakan menolak TPS 3R karena tidak produktif. Nah, besok muncul lagi dari kepala desa semuanya mengatakan sangat menguntungkan kami ini Pak. Nah, coba deh, mengatakan kami sangat menguntungkan karena mereka sudah menghasilkan bisa menjadi ini penghasilan untuk desa, untuk kompos ini segala macam. Nah, ini yang akan saya sampaikan pada saat ini. Masalah sampah ini bersabarlah kita dulu. Mudah-mudahan karena ini sudah ada kontrak antara kepala daerah Kota Sungai Penuh dengan Kabupaten Kerinci yang dimediasikan oleh Gubernur, cuma kita menunggu realisasi. Itu juga jadi politik daripada wali kota kita terpilih baru ini, Pak Alvin sama Pak Azhar Hamzah. Insya Allah tahun depan sudah mulai pembangunannya, mungkin tahun 2027 nanti kita tidak ada lagi sampah. Masalah banjir demikian juga. Belum cukup APBD kita ini untuk mengakomodirkan mata air negeri, Pak. Karena banjir ini bukanlah dari sumber dari Kota Sungai Penuh ini, dari kita yang dataran tinggi ini. Pertama dari Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, sebenarnya tidak ada, kecil sekali. Debatnya itu waktu musim hujan. Cuma malah kita ini dari Batang, dari hulu itu, dari Sulak itu, dari hulu menumpuk ke 4 kecamatan kita ini, sehingga sampai hari ini inilah tugas daripada pemerintahan Kota Sungai Penuh, ikut kami juga di DPR. Kami kadang-kadang sudah berkuih Pak Haji, Pak Kasar ya menyampaikan dalam itu memang tidak cukup Pak. Stop gaji pegawai 1 tahun APBD. Stop untuk bangunan fisik yang lainnya, belum untuk menormalisasi atau supaya batang camping kita ini selesai itu dulu. Karena kita kerjasama juga dengan Kabupaten. Insya Allah pada tahun ini mungkin dianggap yang selama ini anggota DPRD Kota Sungai Penuh dengan anggota DPRD Kabupaten dalam keadaan tidak baik-baik saja. Memang terus terang tidak pernah kita koordinasi dan konsultasi dengan mereka. Nah, pada tahun ini insya Allah sesuai dengan janji wali kota dan wakil wali kota terpilih akan menjadi hubungan yang terbaik. Kemudian juga ini Pak Indra nih, orang Gerindra nih, Pak Prabowo ini, insya Allah nanti beliau juga akan bekerjasama akan bisa berkoordinasi dan konsultasi di tingkat pusat untuk membawa oleh-oleh dari dana dari gedung DPR untuk membantu daripada PKD Kota Sungai Penuh ini. Demikian yang kami dapat disampaikan. Usulan-usulan atau keinginan
harga murah. Mungkin nanti mudah-mudahan kita akan memperjuangkan ini kita selalu anggota di bidang Bapak Ibu. Cuman nanti mungkin tidak semuanya mungkin bisa terrealisasi karena juga semua tergantung nanti anggaran dan program-program dari terus yang terkait tadi isu-isu banjir, mungkin isu banjir ini juga dia berpengaruh di sungai ini ya, sungai Batang Rau. Iya, jadi hilirisasi dari sungai Cangking kita itu kan Batang Marau. Nah, kemarin mungkin dari PU juga tahu kalau ada rencana dari Kementerian buat normalisasi ya Bapak Ibu di Batang Marau. Nah, mungkin rencana sih di 2025 Pak. Mudah-mudahan memang jadi terrealisasi, mungkin itu bisa lah mengurangi dampak banjir yang ada di Kabupaten Kepulauan. Cuman kan kita nggak tahu itu nanti bisa realisasi atau tidak di 2025 karena kebijakan dari pusat sekarang kan lagi gencar-gencarnya buat efisiensi anggaran. Nah, jadi buat bapak-bapak, ibu-ibu harap bersama bapak-bapak yang stakeholder yang terkait sekarang sedang bekerja, yang mudah-mudahan kita doakan semuanya diberikan kelancaran, mudah-mudahan bisa mengatasi segala problem yang ada di masyarakat. Terus yang buat ibu yang masalah yang di belakang DPR tadi Bu. Nah besok mungkin kita langsung sampaikan Bu ke sektor kita karena kegiatan yang Ibu sampaikan tadi itu ada dari dengan sekolah. Mudah-mudahan besok sudah kita sampaikan dan mungkin bisa ditindaklanjuti langsung. Sabar ya Bu. Ya, mungkin itu masih ada pemeliharaan dari pihak kanan mungkin masih bisa dijaga tapi masih sudah bisa baik Bapak Ibu, dari saya mungkin hanya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, salam dan salam dan hormat saya tertumpang pada mungkin tidak banyak, cuman untuk mempertanyakan kembali untuk dari KPK Perluan khususnya yang utama di Pak dari Sudarso dari KPU tadi. Saya mau bertanya, itu peningkatan jalannya itu dikit beton apa hotmix? Hotmix ini. Ya seharusnya kan kita lihat dari status jalannya yang digunakan juga mengumpul donasi besar. Seharusnya kualitasnya itu harus dirigit beton sebenarnya. Atau kalau bisa pihak desa mengajukan usulan. Kan sayang nanti kalau hotmix kan mengumpulnya juga tidak bisa lama. Selain itu terkait dari sampah tadi, memang sampah ini memang sudah menjadi fenomena di mana-mana. Saya rasa masalah sampah itu tergantung dari utamanya kesadaran masyarakat. Yang kedua, peran kepala desa untuk mengedukasi masyarakatnya membuang sampah ada skemanya gimana atau ada larangan yang menegaskan
dari apa desa atau untuk membuat aturan-aturan yang mengikat. Kalian kan memang hari ada dia membuang sampah, mengambil sampah. Setelah diambil siangnya masyarakat yang buang lagi ke tempatnya yang apa nih. Itu perlu komitmen kita bersama untuk mengatasi masalah ini. Kesadaran kita lah. Itu yang dapat saya sampaikan.